Oke, selamat siang teman-teman semua. Yang Yang Siang ini kita diskusi tentang ini ya, upaya literasi digital, 4 pilar literasi digital dalam upaya perbaikan instansi di tempat kita kerja masing-masing. Mungkin boleh dari digital skills dulu ya. ya boleh boleh. Digital skill itu kan artinya kayak kemampuan dari pegawainya gitu buat mengoperasikan media digitalnya kan. Nah, beberapa upaya kalau menurut saya, beberapa upaya itu bisa, biar pegawainya itu cakep buat menggunakan media digital, itu bisa mengadakan pelatihan sama BIMTEK yang sifatnya tuh wajib gitu buat setiap pegawai di instansi tersebut gitu kan. Jadi karena sifatnya yang wajib itu jadi kan kayak mengharuskan setiap orang buat ikut kan. Mungkin kayak ada sanksi, punishment-nya gitu, ada dapat punishment kalau misalnya nggak ikut gitu kan. Soalnya kalau misalnya ikut diklat sama BIMTEK kayak gitu tuh emang agak ngaruh sih sebenarnya buat, setiap pegawai tuh bisa gitu. Terus yang kedua mungkin adanya gerakan kayak sadar buat bahwa keterampilan digital itu emang perlu gitu di dunia yang emang udah serba digital kan. Apalagi buat ASN kayak misalnya menggunakan sistem aplikasi apa, aplikasi misal kayak aplikasi keuangan kayak Sikeda dan macam sebagainya gitu. Kalau misalnya buta sama kayak gitu kan, bahaya juga. Nah, terus yang ketiga tuh kayak memfasilitasi pengembangan, pemenuhan sama keterampilan digitalnya. Jadi, selain dari diadakannya pelatihan sama BIMTEK, ada juga kayak fasilitas pengembangannya gitu. Kalau misalnya ya emang butuh, eee, apa, dikembangin gitu-gitu. Kayak pemenuhan kayak fasilitas misal fasilitas dari kayak printernya, dari software-nya, dari apanya itu emang bener-bener difasilitasin gitu. Ada lagi nggak yang mau nambahin gitu misal, buat digital skill ini? Berarti nanti pelatihannya Pengembangan tuh isinya kayak cara-cara pengoperasian gitu ya. iya, gitu. Itu juga bisa Oke. sih, mhm, pengoperasian dari software-nya maupun hardware-nya gitu kan. Hmm. Terus kayak misal kayak absen gitu-gitu, itu kan udah termasuk dalam cakap menggunakan media digital kan, gitu. Juga bisa tuh, Lip. Mhm. Hmm. Oke, mungkin cukup ya. Lanjut ke Oke. digital ethics mungkin. Oke, kalau buat digital ethics, kalau menurut pengertiannya sih, ini digital ethics itu panduan individu berperilaku di ruang digital untuk menjadi bagian dari masyarakat digital. Terus mungkin di sini aku bagi 4 ya. Jadi yang pertama itu eh, dalam mengakses, kemudian berinteraksi, terus berpartisipasi, berkolaborasi, sama bertransaksi elektronik. Nah, untuk yang pertama itu yang mengakses itu ya kalau bisa sebagai ASN kita nggak mengakses yang situs-situs yang udah diblokir gitu sama Kominfo, terus tidak melakukan cybercrime, terus menjaga rahasia-rahasia negara, jadi jangan sampai mengakses rahasia negara terus dibocorin, terus yang berinteraksi sesama pengguna sosial media atau di dunia maya itu harus sopan gitu. Terus harus membentuk citra diri yang positif, tidak menghina orang lain. Terus yang untuk berkolaborasi ini kita ini harus apa ya, berkolaborasi positif ya, misalnya sesama ASN gitu berkolaborasi positif dengan membuat sesuatu yang bermanfaat gitu buat masyarakat. Terus yang bertransaksi elektronik ini kita berhati-hati dalam apa namanya, misalkan jual beli online gitu. Kalau bisa lewat marketplace aja, jangan apa ya. Terus kalau bisa lihat juga penjualnya itu udah apa namanya, udah terverifikasi. Mungkin itu aja sih dari etika apa
apa sih, digital ethics. Ya, Dam, kalau ya. misalnya kayak yang sebelum kayak biar kita nggak terperangkap sama hoax gitu kan, kayak kita mesti etika bermedia sosial tuh udah masuk belum tadi? Kalau di ininya sih aku udah masukin sih. Oh, yang Kalau kayak di biar di diteliti dulu quote-nya. gitu sebelum dibagiin gitu-gitu. Udah ya? Udah, Oke, udah. sip. Oke. Mungkin cukup segitu dulu ya. Lanjut ke digital culture. Kalau dari aku sih digital culture itu kan pengertiannya, jadi kita menggunakan digital, tapi digital itu merupakan cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi dalam lingkungan masyarakat dengan menggunakan teknologi internet. Nah, menurut aku digital culture ini juga ada keterkaitannya dengan digital ethics karena dia berkaitan dengan cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir gitu. Nah, kalau budaya digital ini kan berpengaruh ya dari keseharian kita, gimana nanti kita bersikapnya. Jadi, kita harus berusaha untuk meningkatkan nilai-nilai ketimuran kita gitu. Jangan sampai sikap kita mengikuti culture negatif dari western gitu ya. Jadi kita harus membiasakan tetap ada gitu meskipun ada culture-culture dari western, kita tetap membiasakan itu supaya tetap terjaga nilai perilaku kita. Kemudian juga kalau untuk digital culture ini juga nantinya bakal berpengaruh banyak kan ke dari kita ASN itu. Jadi dalam mencerna informasi itu, sama kayak tadi dibilang sebelumnya, kita nggak boleh menyebarkan informasi yang kita nggak tahu kebenarannya gitu. Jadi kita harus bersikap netral, terus juga jangan, kalau bisa jangan mengunggah hal-hal yang bersikap sara gitu. Terus melanggar etik, melanggar kesusilaan. Jadi sebagai pelayan publik tuh kita juga harus menunjukkan netralitas kita gitu di masyarakat, menunjukkan kreativitas. Dan juga kita harus menunjukkan bahwa pemerintah itu memiliki culture yang positif di mata masyarakat. Kemudian selain itu juga karena sekarang kan apa-apa serba digital ya, jadi diharapkan tuh ASN bisa menyesuaikan diri gitu dengan digitalisasi yang ada. Kayak misalnya pembelajaran jarak jauh, terus kerja jarak jauh juga, terus juga bekerja dalam tim tapi secara online gitu. Jadi ini culture-culture yang baru yang kita ASN itu harus terbiasa. Terus juga budaya digital ini tuh jadi bikin kita lebih fleksibel juga kan sebagai ASN. Jadi nantinya ASN itu nggak mengalami ketertinggalan gitu sama masyarakat pada umumnya. Jadi kita juga bisa jadi lebih cakap dalam digital. Itu sih kalau dari digital culture. Setuju sih. Oke, yang ada tanggapan Dan mungkin? Enggak sih, udah oke. Udah mantep ya. Mantap. Lanjut yang terakhir ini ada digital safety. Kalau digital safety sendiri ini kan definisi umumnya adalah kemampuan melindungi diri dan aset digital saat sedang ada di ruang digital. Nah, ibarat kayak kita ngejaga dompet, handphone, motor, mobil kita di dunia nyata, aset-aset digital kayak data-data pribadi, kayak gitu-gitu juga harus kita jaga sama ketatnya dengan kita jaga aset-aset di dunia nyata. Nah, kalau penerapan dalam upaya di instansi kita kerja itu mungkin kayak ini. Tadi kan udah disinggung juga ya, kita dalam bekerja nggak dapat dipungkiri gitu. Sekarang kita pakai internet terus, mulai dari sistem informasinya segala macamnya. Mungkin untuk sistem informasi misal kayak di dinas tempatku kerja, itu kan dibuka pelayanan untuk masyarakat ya. Nah, di sana mungkin bisa dipasangkan VPN gitu untuk mengaksesnya. Jadi di mana yang bisa akses web tersebut cuma pegawai-pegawai yang berwenang aja dengan memasukkan NIK dan passwordnya. Sementara untuk dari sisi perlindungan data masyarakat,
yang namanya pelayanan itu kan pasti masyarakat ngasih kayak KTP, KK, kalau di dinasku mungkin ada ngasih sertifikat tanah dan lain-lain yang sifatnya pribadi banget gitu kan. Mungkin untuk menjaga keamanan data-data tersebut diperlukan 1 atau 2 pegawai yang memang cakap di bidang IT gitu, di bidangnya untuk mencegah adanya celah untuk diretas orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus selain itu mungkin dari admin media sosial ya, beberapa kali ada admin sosial media kecolongan tuh kayak misal dia megang akun verified-nya satu instansi tapi dia malah nge-tweet yang bersifat pribadi, itu kan jadi kayak misleading juga. Kadang kayak, apaan nih kok akun verifikasi nge-tweet-nya pribadi kayak gini atau dipakai buat nonton streaming bola ilegal di Twitter gitu. Itu pernah kejadian juga. Mungkin lebih ditingkatkan lagi kayak kesadaran bermedia sosialnya dan jangan sampai meneruskan berita hoax apalagi pakai akun verified instansi tersebut. Gitu sih. Mungkin ada tanggapan teman-teman terkait Gini, digital safety? kalau misalnya password juga mesti kayak misal di-upgrade atau diganti, kadang kan misalnya kita login ke mana gitu, maksudnya ke login kayak SIM ASN atau apa gitu kan, itu password sama username-nya kan masih pakai nick kan, masih pakai nick. Nah, itu mesti kayak diganti-ganti gitu nggak sih? Soalnya kan Iya, bisa aja kayak orang-orang iseng gitu kan. iya benar, Bisa harus sih. diganti secara berkala sih. Iya, soalnya Benar. biar karena kalau NIP kan umum ya, jadi semua orang tuh bisa ya lihat gitu. Setuju. Itu sih paling udah tambahannya tadi. Oke, mungkin segitu dulu kali ya diskusi kita siang hari ini ya teman-teman. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita lanjut di kerjaan di luarnya, oke? Terima kasih teman-teman. Ya, Terima kasih makasih. teman-teman. Makasih guys.